Tidak ada kata tawar-menawar untuk sebuah nyawa. Nah. Tapi saya yakin jika sebuah nasib menjadi bubur, kata orang tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau bubur itu dikasih sedikit garam, rasanya akan gurih dan pasti akan kembali. Paham Anda? Tidak ada yang namanya terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya tolong masalah Anda. Akan saya turunkan semua ilmu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Alhamdulillah, insyaallah pada malam ini pukul 22.44 dari mulai jam 2 tadi siang kita masih banyak tamu, dan ini mungkin urutan kesekian yang mana si pasien insyaallah dari Palembang ya, luar Jawa, dan kita akan tanya pada pasiennya bagaimana kronologinya tentang penyakit yang dilaporkan. Oh ya Pak, saya mau tanya, apa saja permasalahan Bapak? Saya hanya ingin mengetahui silsilah saya, karena dari silsilah tersebut setelah orang tua saya meninggal, saya mulai punya penyakit yang tidak wajar. Jadi sakitnya sendiri kadang mulai dari jam 6 maghrib sampai subuh, habis subuh hilang. Seperti itu. Nah, sudah coba diruqyah segala macam, tapi masih juga. Nah, kebetulan saat ini lagi sakit juga sebelah kanan tangan. Lebih seperti itu. Berapa tahun sakit? Kurang lebih? Kurang lebih dari 2005 hingga sampai tahun 2001 ini ya. Subhanallah. Semoga Allah memberi keajaiban melalui sini. Terkait masalah rasa sakit itu seperti apa? Seperti ditusuk-tusuk. Seperti ditusuk-tusuk. Tapi dia berkala, dalam arti sekian tahun hilang, nanti tiba-tiba mulai lagi. Seperti itu ya. Saya tertarik dengan satu kasus tadi, Bapak mengatakan bahwasanya apakah itu orang tua Bapak apa tidak, kan gitu ya. Nanti insya Allah kita juga akan selidiki melalui ilmu petunjuk dan juga dimensi masa lalu ya. Saya pinjam santri, keluarkan sukma jenengan, monggo bapaknya kembali ke tempat. Bapaknya ke sana saja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya buka dimensi penyakit, langsung ke medisnya. Ada nggak penyakit medisnya? Lambung. Berapa persen lambungnya? 40%. 40%. Selain itu? Nggak ada. Nggak ada ya. Saya buka dimensi gaibnya. Ada nggak penyakit gaibnya? Sinar merah bagian dada, Mas. Redup apa cerah? Cerah. Demi Allah. Demi Allah. Berarti dipastikan jika sinarnya cerah, dipastikan itu santet. Tapi jika redup, kemungkinan santet itu sudah tidak difungsikan atau mungkin sudah sembuh. Karena ini cerah, saya vonis santet. Ada berapa jumlah jin yang ada dalam tubuh bapaknya? Ada 2, Gus. Ada 2. Seperti apa salah satunya? Yang satu bertanduk, Gus. Yang satu bapaknya ke sini. Yang satu kakinya besar-besar, Gus. Yang satu seperti apa? Kakinya besar-besar, Gus.
Kakinya kayak pinjam jasadnya salah satunya. Ini siapa ini? Teman Anda? Temanku. Langsung masuk ke pasien ya. Anda temannya ini. Bisa nggak Anda keluar dari jasad si tubuh pasien ini? Kasihan. Dia merasakan seperti lain Kelihatannya Anda dari Jin Jawa ya. Pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Indonesia saja. Masalahnya ini masuk ke tayangan YouTube ini tidak enak kalau bahasa Jawa. Pakai subtitle repot nanti. Nah itu loh lawanmu. Saya berikan Pak, ambil senjata ini Pak, ambil. Saya beri batasan agar dia terlalu mendekat. Cuma begitu. Sakit ya rasa tancapan depan. Masih berani apa enggak? Ayo berdiri kalau berani. Saya masukkan yang satunya. Bismillah. Keluar. Masuk. Yang satunya saya masukkan pasien. Saya masukkan lagi. Cuma begitu saja. Ayo berdiri. Melihat rasa sakit temanmu sendiri kan? Kenapa tidak Anda bantu?
Kembali. Keluar dari jasad. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Keluar. Setelah Mbak tangkap kedua jin itu yang barusan masuk ke dalam tubuh pasien, tangkap sekalian. Bapaknya kembali ke tempat. Sambil. Saya melihat sukma jenengan ke spiritualnya. Kun fayakun. Sudah nyampe sana, Pak? Sudah, guys. Bisa melihat sukma apa enggak spiritualnya? Bisa, guys. Demi Allah. Cuma Umurnya kurang lebih berapa? 40, guys. Bawa keris, guys. Bawa keris ya. Coba ajak tarung. Jika seorang spiritual bisa melihat sukma, berarti mereka tidak bisa kita anggap enteng. Tapi bukan berarti seorang spiritual melihat sukma, mereka dapat mengeluarkan sukma. Belum tentu, karena sukma, melihat sukma dengan ilmu mengeluarkan sukma itu berbeda ilmu. Tersenyum, guys. Pinjam jasadnya. Assalamualaikum. Selamat malam. Anda berkaitan dengan pasien itu? Iya. Begitu ya. Sudah lama Anda memasukkan sihir itu? Sudah lama. Lima tahun. Berapa? 5 tahun. Jangan bohong. Bapaknya merasakan sakit dari mulai tahun 2005 dan ini 2001. Terpaut jauh. Atau mungkin jangan-jangan Anda yang terbaru dan yang lama sudah tidak ada, atau mungkin ada sihir ganda di dalamnya. Ini penjelasannya gimana yang benar? Anda yang berbohong atau mungkin seperti yang saya maksud? Mau delok piye mau? Ya, wallahu alam lah. Katanya tamunya kan 2005 merasa sakit. Anda mengaku 3 tahun. Keluar dulu. Coba semua jangan terbang ke atas. Saya kasih data petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait pengakuan pasien mulai 2005, sedangkan sekarang 2021. Dan dia mengatakan, apa ini jenis santet berbeda? Data petunjuk kedua Berbeda, guys. berbeda. Data petunjuk ketiga, santet sebelumnya masih ada apa tidak? Masih, guys, tapi nggak aktif. Ternyata santet sebelum sudah tidak diaktifkan. Dan ini spiritual yang baru disewa. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Pinjam jasadnya. Anda jujur. Oh ya, jenis sihir atau bangsa jin yang Anda masukkan tadi cukup agresif ya.
Berapa jumlah? Loro. 2. Tidak ada yang lain selain ini? Ora ono. Apa? Ora ono. Pakai bahasa Indonesia. Coba nganggo bahasa Indonesia. Berarti Anda orang Jawa ya. Oh ya. Anda umurnya baru 40. Koroh. Ya katanya saja. Cabut ya share-nya. Di tempat ini tidak sebatas kita melihat santet. Di tempat ini kita bertarung. Tidak sebatas bertarung, tapi menggunakan akal. Tentu tingkat resikonya lebih tinggi dibanding kita menggunakan okol atau kekuatan. Cabut atau tidak? Tak pikir di sini. Tak pikir di sini. Tidak ada kata tawar-menawar untuk sebuah nyawa. Kau pikir nyawa itu murah? Kau pikir-pikir. Aktif. Cuma itu. Pun faya. Asyhadu. Tidak kebal serangannya. Cuma itu saja. Kenapa? Cabut apa tidak? Cabut. Cabut. Ono kok. Karena kedua jin itu sudah saya tangkap dan saya masukkan ke tata sangga nirwana, dan di situ dia akan diislamkan oleh santri saya bersamaan dengan miliaran jin yang lain, karena terkait wataknya yang keras dan mungkin akan membahayakan dan mudah dimanfaatkan, karena kelihatannya tipe jin yang jenengan gunakan dia suka bekerja sama dengan manusia, tapi Anda tidak, mungkin dia hanya saya hapus memori pikirannya sehingga saya bebaskan. Yang ini berbeda. Cabut santetnya. Tiap-tiap santet tidak sebatas adanya jin saja, pasti ada unsur lain yang mendagangi di belakangnya. Kekuatan spiritual. Saya bukan orang bohong.
cabut ya. Sudah, Sampun. keluar dulu. Selama Pak, saya data memori pikiran kejujurannya. Jujur apa bohong? Jujur, Gus. Jujur. Pinjam jasadnya. Saya suka spiritual yang jujur. Saya tidak percaya apa yang Anda perbuat. Begitu pula yang Anda ucapkan, terkecuali petunjuk Allah. Keluar dulu. Apa ini perjanjian? Enggak juga, cuma segel belenggu. Caranya sederhana, cukup seperti ini, aktif. Lepas. Insya Allah segel itu akan terus melekat hingga sampai Anda mati dan tidak akan berfungsi terkecuali Anda masih berkaitan dengan pasien. Paham Anda? Paham. Keluar. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya pindah sukman jenengan ke rumahnya bapaknya. Di Palembang mana Pak? Sudah nyampe sana. Saya buka dimensi tanahnya. Ada nggak hal-hal gaib di sana? Saya langsung memindah sukma santri ke sana. Kita akan tetap terus selidiki hingga sampai ke akar-akarnya. Redup, Gus, merah tapi redup. Hancurkan semuanya. Sampun, Gus. Sudah. Saya pindah sukman jenengan ke si bapaknya ini kun. Saya buka dimensi sinar merah yang redup tadi. Redup apa cerah? Kita menyelidik nggak sebatas ini saja. Cerah, Gus. Subhanallah, menarik. Ternyata kita sedikit terkecoh. Kita lihat awalnya tadi redup, ternyata kita buka dimensi lebih dalam, ternyata cerah. Wallahu a'lam. Demi Allah, Pak. Demi Allah. Ada berapa jumlah makhluk gaib di dalamnya? Ada satu, Gus. Sangat teliti spiritualnya. Kita jangan kalah teliti. Allah menganugerahkan dan menitipkan akal untuk berpikir. Kembali ke jasad dulu. Beda tempat. Subhanallah. Keluarkan sukman jenengan. Kita pindah tempat karena takutnya tertabrak tembok. Pinjam salah satu makhluk gaib yang ada dalam. Saya pinjam satu lagi, santri tadi. Panggilkan santri yang satu tadi. Apa ini? Gini, keluarkan sukma Anda. Saya pinjam jasad Anda, saya masukkan jin yang kedua. Ada apa lagi? Anda sangat tersembunyi di dalam syair yang kedua dan sangat tertutup sekali. Terutama Anda kan. Oh ya, saya mau tanya Anda. Apa?
Sudah lama. Soy. Berapa tahun atau berapa puluh? Lali. Sudah lupa. Fungsi Anda sebagai apa? Rusak komponennya, Pak. Kalau dia fungsinya apa? Nggak ngerti. Duh, itu sama-sama jadi satu. Rusak komponen-komponen tubuh. Sama saja, tapi kalau tidak sama kenal ya aneh ya. Keluar ya? Kamu keluar ya? Kenapa kok harus iya? Kalau iya durasi. Takut kalau sudah aku udah kalah. Belum tarung kok kalah itu. Yang tadi. Yang tadi ya. Ya sudah, saya hapus memori dan ingatmu. Keluar. Hai. Apa? Masih tetap bertahan atau bagaimana? Roti cukup. Gitu ya, keluar dulu. Assalamualaikum Mbak. Saya pindah sukman jenengan ke spiritualnya. Kun fayakun. Bisa melihat sukma bada karena sifatnya sangat halus ini, sihir yang digunakannya. Bisa, guys. Ada apa, Pak? Tahan saja di sana. Ini mas-masnya atau mbaknya duduk aja, enggak apa-apa. Duduk aja, jangan berdiri. Saya kasih bantuan perisannya untuk menahan jenengan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Pak Yarso, saya pindah sukman jenengan ke spiritualnya. Kun fayakun. Bantu. Santri yang satunya. Ini seorang sukma santri saat jatuh ke spiritual, dia langsung mendapat sambutan yang mungkin bersifat seperti yang Anda lihat sendiri, pertarungan. Selama santri yang pakai baju merah kembali ke jasad. Gantikan Happy. Sini ya. Keluarkan sukman jenengan. Ada apa, Pak? Dia menyerang, Gus. Ada yang menyerang ya. Santai saja. Itu bangsa jin apa makhluk itu spiritual tadi? Bangsa jin, Gus. Spiritualnya bisa melihat Anda enggak? Matanya terpejam, Gus, tapi bisa menagih serangan saya. Subhanallah. Tanpa melihat pun dia bisa menyerang dengan menggunakan makhluk gaib. Kemampuan yang unik. Usianya berapa? 50 lebih, Gus. 50 lebih. Lumayan. Tentu pengalamannya pasti luas. Kembali ke jasad, Pak. Pak Epi, Anda tetap di sana. Kembali ke jasad. Saya pindah sukman jenengan ke spiritual tadi. Kun fayakun. Sudah nyampe? Sudah, Gus. Saya pinjam jasadnya. Melihat usia Anda 50 tahun lebih, mendekati 60. Anda punya pengalaman pasti. Ada apa rame-rame? Tidak ada apa-apa. Hati-hati santrimu. Santet Anda cabut dari pasien tersebut. Itu pasiennya. Tidak semudah itu. Harus dibuat mudah. Sudah terlalu larut malam. Tamunya masih banyak. Membuat santet itu mudah. Kan cuma satu pasien. Aku mendesainnya secara halus. Nggak paham lah apa yang Anda sampaikan. Agar tidak ada spiritual yang tahu bahwasanya itu santet. Tapi sekarang sudah ketahuan kan? Setiap seseorang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Maka wajar jika ketahuan.
Jangan jadikan nyawa itu mainan kecil. Tahu Anda. Sebelum santet itu berlebih, Anda sembunyi di balik tubuh seseorang dan seolah-olah redup karena Anda sudah tidak dibayarkan. Dan akan Anda aktifkan di tingkatan berikutnya setelah Anda mendapatkan uang lagi kan. Bisnis. Pengalaman Anda. Kelihatannya Anda pengguna kanuragan. Jarak dekat, jarak jauh, Anda dua-duanya ya. Subhanallah. Saya hanya menjalankan tugas. Keluarkan Sukman ini. Bahkan Anda pun pernah menyantet. Sudah keluarkan Tidak Sukman. hanya saya. Jangan bersembunyi di balik omonganmu. Omonganmu senjatamu. Sombong Mbak. Saya buka dimensi tubuhnya. Ada apa dalam tubuhnya? Seperti itu. Dalam tubuh spiritual itu. Kembali ke jasad. Anda punya perisai sinar merah yang luar biasa ya. Sudah menjadi pengalamanku dulu. Video apa? Berdua. Serang. Patahkan tulangnya. Jarak dekat aja. Pak kanan. Ambil sini gambarnya. Serang Mbak, bertubi-tubi. Ternyata pertahanan Anda luar biasa. Cukup Pak, cukup Pak. Anda dari tadi bahkan tanpa berubah posisi. Biasa. Apa?
Sudah biasa. Sudah biasa. Kenapa tidak Anda perlihatkan kemampuan Anda yang sebenarnya dan hanya bertahan? Sudah tua saya. Tidak seperti dulu lagi. Semakin tuanya mendalami. Yang keras kalau Semakin bicara nyantai, kita tidak dengar. Tidak bisa bicara keras saya. Cabut apa tidak? Tidak. Saya hitung 3 kali. 1, 2, Siapa kamu nyuruh saya nyambut? 3. Saya paling benci jika ada santet yang sudah lebih dari 10 tahun. Ayo berdiri. Kita sama-sama menggunakan uragan. Tidak lagi. Seharusnya dia muda harus tunduk kepada orang tua. Level 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa Anda. Bisa bertanding sampai level 5 dalam pemecah tulang. Lihat seorang dulu. Jangan asal nilai. Siapa yang kau hadapi? Tidak hanya kamu yang seorang guru. Kita sama-sama pembunuh. Tidak hanya kami yang mempunyai santri. Ayo kita buktikan. Jangan pancing emosi saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kau pikir aku tidak bisa mengancam? Ayo maju. Nunggu sabda. Keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Buat apa? Saya sudah keluar dari jalur itu. Jangan ulur waktu. Mari kita perlihatkan yang terbaik. Kalau terkait nama baik, terlalu dini mainan ini. Jauh dekat kulayani Anda. Apa? Biarpun dari jarak jauh atau dekat kulayani Anda. Ulangilah kata-katamu. Saya tahu Anda. Keluarkan kemampuan terbaikmu. Apakah Anda tidak ingat saya? Cuma itu. Mungkin sakti Anda.
Anak muda yang kurang pengalaman. Aktif. Nah, ambil rokok itu dulu. Aktif yang kedua. Lepas. Saya tahu. Ini hanya mainan kecil bagimu kan. Saya bisa mengamati setiap sekon saya, antara itu masuk apa tidak. Sampai kapan Anda bertahan dengan mainan ini? Sudah selesai kan sekarang? Belum. Mau tunggu kapan? Oh, banyak pekerjaanku. Anda bisa berdiri dalam kondisi luka seperti itu. Kau 5.000 ton. Kita sama-sama. Kau pikir Anda saja yang bisa membuat saya gunung? Sampai kapan Anda seperti ini? Ini karena demi sebuah nyawa. Satu nyawa. Bagiku, satu nyawa pasien sama berharganya dengan 100 nyawa saya. Faham kau? Bahkan saya tidak peduli akan nyawa. Tapi aku peduli. Anda bilang tidak peduli dengan nyawa. Tidak anggap apa nyawa itu bagimu?
Apa yang menjadikan Anda seperti ini? Sudah menjadi urusanku, jangan ikut campur dengan masa laluku. Kelihatannya hidup Anda penuh beban. Dari tadi Anda bertarung, hanya sepertiga kemampuan yang kau keluarkan. Karena pikiranmu bukan ada di sini, tapi di tempat lain, karena beban lain. Saya tidak akan bertarung dengan seseorang yang penuh beban, terkecuali dia bisa melepaskan beban untuk saat ini. Sebenarnya saya sudah ingin meninggalkan apa pekerjaan saya itu. Bahkan semua ilmu saya akan saya tinggalkan. Sesudah tiba, terlalu banyak dosa bagi saya. Ingin pensiun ya? Apa dia terlalu dini? Masih banyak rezeki haram yang akan menghampirimu. Saya tidak akan peduli hal itu. Tidak peduli akan hal itu. Berarti Anda spiritual macam apa tanpa harus ada mahar? Saya hanya menolong seorang yang meminta kepada saya. Tapi Anda saring terlebih dahulu. Apakah itu terkait dengan pelarangan agama atau tidak? Asal jenengan tolong. Anda manusia macam apa? Dan masa lalu seperti apa yang Anda dapatkan di balik perjalanan Anda? Sudah menjadi urusanku, jangan ikut campur. Kau bagaikan manusia yang tanpa ujung. Tidak ada bedanya dengan hidup dalam bayangan. Karena masa lalu saya, pertarungan bahkan pematian, banyaknya para masyarakat, saya baru menyadari. Akan kuajarkan. Apa karena itu beban saya lebih banyak dan lebih banyak? Akan kuajarkan. Dan apa karena itu saya membunuh seorang dan mempunyai banyak beban seperti ini? Maka dari itu saya sadar diri, ingin melepas semua kemampuan saya. Saya ditinggal seorang keluarga. Kenapa Anda menangis? Anda orang hebat, Anda orang kuat, tapi Anda punya masa lalu yang membebani hingga membatasi kemampuan Anda sendiri. Anda sakit. Saya sadar diri akan hal itu. Saya beritahu Anda, jika saya berjumpa dengan seseorang yang sama level, bagiku itu anugerah rezeki terindah. Dengan itu saya bisa belajar banyak tentang Anda untuk bahan dasar kepentingan bersama menolong pasien. Tanpa musuh yang hebat, saya tidak akan tumbuh dewasa. Itu cara saya untuk memperbaiki teknik saya. Bagaimana perasaanmu jika ditinggal anak dan cucumu? Bahkan kamu tua bangka seperti saya ini. Bagaimana perasaanmu? Wallahu Saya a'lam. membutuhkan kasih sayang dari mereka. Hingga akhirnya Anda hidup sebatang kara. Apa yang menjadikan Anda ditinggalkan semua itu? Saya menyesal menjadi panglima. Sampai keluarga saya membenci saya. Apa terkait karena Anda mempelajari ilmu seperti ini yang merugikan banyak masyarakat, atau karena masalah lain? Saya terlalu mendalamikan urusan saya. Sehingga Anda melupakan kewajiban Anda. Ya, Di saat itu, saya meninggalkan keluarga saya dan anak saya. setelah mereka merasa Anda tinggalkan demi kepentingan Anda sendiri, lalu mereka meninggalkan Anda, baru Anda sadar bahwasanya Anda hidup membutuhkan mereka. Ya, Subhanallah. saya menyesal menjadi panglima. Apa? Saya menyesal menjadi panglima. Kurang kasih sayang dari keluarga. Subhanallah. Jiwa Anda luar biasa. Sayang hidayah Anda terlambat setelah mereka meninggalkan Anda dan membenci. Tapi saya yakin, jika sebuah nasib menjadi bubur, kata orang,
tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau bubur itu dikasih sedikit garam, rasanya akan gurih dan pasti akan kembali. Paham Anda? Tidak ada yang namanya terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Apa Anda ingin kembali ke keluarga Anda? Iya. Berani bayar berapa Anda ke saya? Saya tolong masalah Anda. Akan saya turunkan semua ilmu saya. Begitu ya. Sayang, saya tidak tertarik. Tapi ada satu permintaan. Saya akan tolong masalah Anda, saya penuhi permintaan saya yang satu. Apa? Impas ya. Gunakan kemampuan terbaik Anda untuk melawan saya. Begitu pula saya akan gunakan yang terbaik untuk Anda. Tergantung kelasnya. Tidak sekarang. Berarti saya tidak akan menolong Anda. Maka hiduplah dengan kematian tanpa sanak dan istri dan keluarga. Pilihan yang sulit tapi mudah. Dengan itu saya bisa belajar banyak. Karena saya belum cukup mengenal kemampuan Anda. Anda punya teknik-teknik unik. Bahkan teknik jenis beton pun Anda memiliki. Karena bukan sembarang orang yang menguasai teknik beton. Mari kita bertaruh. Tidak sekarang. Berdiri. Belum tentu Anda bertemu saya lagi. Anggap saja ini di luar kasus tamu. Apakah jika selesai pertarungan Anda akan kembalikan keluarga saya? Insya Allah, jika Allah berkun. Saya lebih ikhlas Anda melawanku dengan semaksimal Anda dibanding kau menurunkan kemampuan. Berdiri. Kita gunakan dua teknik, kanuragan dan serangan jarak jauh dengan penggabungan dua teknik tersebut. Punya kecepatan Anda luar biasa. Bisa menghindari 100% dalam hitungan detik. Bingung Anda sekarang. Anda meminta, saya kabulkan. Anda bisa memecahkan segel luar biasa Anda. Itu gerbangnya Ma'alib. Anda bisa mematahkannya. Saya jadikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Tidak sekarang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Hati dengan penyerangan. Kepan anak. Siap kak. Cepat pak. Orang itu saya kontrol lagi. Apa cuma segitu? Jika tidak dengan keluargaku, tidak akan aku seperti ini. Kapan? La haula wala quwwata. Tidak. Afsah. Anda manusia macam apa? Kuat sangat Anda. Luar biasa Anda. Anda bisa memulihkan tubuh Anda lagi ya? Anda menggunakan kemampuan sejenis rarontek yang dapat menyatukan tubuh yang pecah. Jauh dari rarontek. Kau tahu ilmu itu? Ilmu itu jauh dari kata agama. Ilmu itu selalu mengorbankan nyawa orang lain agar mendapat kekuasaan dari kemampuan ilmu itu. Sampai jauh ini.
Subhanallah. Sudah biasa bagi panglima seperti ini. Akan kuhancurkan ini. Itu kewajiban saya. Jangan curang Anda. Apa ini? Tidak kusangka. Hanya ini yang dapat melumpuhkan Anda. Kalau tahu seperti ini, sudah dari tadi saya gunakan teknik jari malaikat ini. Ilmu apa itu? Minggir, Pak. Minggir, kena siapa? Minggir. Sana. Aktif. Sembilan pucuk pinang. Level 2. Apa ini yang kamu mau? Saya Kalau belum mereka puas. mengetahui bahwa Anda sakti. Anda pengguna ilmu yang terlarang. Saya harus menghancurkan kemampuan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Ini kan permintaan Anda? Ingin lepas dari semua ilmu Anda? Jika memang ini benar-benar keinginan Anda, akan saya penuhi. Tapi jika tidak, Anda munafik. Terima. Anda munafik. Anda seorang yang benar-benar ingin melepaskan ilmunya. Sudah hancur dari tadi. Terbukti tangan saya tertahan. Apa yang Anda inginkan dari saya? Saya tidak menginginkan sesuatu. Saya hanya ingin keluarga saya balik. Apa dengan cara Anda tetap seperti ini? Keluarga Anda akan menerima Anda? Hah? Sudah lama saya menunggu seseorang untuk mencabut ilmu saya. Tapi tidak ada satupun yang bisa. Kata siapa? Saya menjadi satu pengguna alam. Keluarkan sukungan jenengan. Assalamualaikum, Pak. Saya sudah dapat petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ada kaitannya dengan pohon, rumput, atau dan sebagainya? Berapa jumlah atau berapa pengambilan? Disentuhkan di bagian mana? Kembali ke jasad. Lihat saya.
Jika memang benar-benar Anda ingin menghancurkan kemampuan Anda, ambil pasir di luar 7 kali, usapkan di bagian punggungmu. Ayo keluar. Jika Anda tidak berani, kita lanjutkan pertarungannya. Pasir apa? Semua pasir. Ayo keluar. Pasir warna putih. Bagaimana saya mengusapkannya? Di punggung. Kalau Anda berani. Bagaimana saya mengusapkannya? Jatuhkan di bagian atas. Lepaskan. Anda muslim tidak? Dulu pernah, tapi keluar. Masih ingat dengan bacaan sholawat, syahadat? Baca sholawat dan syahadat. Ambil pasir 1 kali, lepaskan. Begitu pula seterusnya, hingga 7 kali. Ke punggung Anda. Dari mulai di bawah leher belakang. Silakan. Kalau Anda benar-benar ingin menghancurkan kemampuan Anda. Percuma saya menghancurkan secara langsung. Saya hanya butuh ketulusan hati Anda. Saya bantu Anda. Karena ilmu rawalotek yang asalnya dari tanah, dia harus kembali ke tanah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Teruskan. Saya pegang raga Anda yang ada di sana. Saya tetap satukan antara sukma dengan jasad santri saya. Teruskan. Fokus penghancuran. Berapa kali? Berapa kali? 5. Ini. Ya. Teruskan. Lihat atas. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup. Istirahat dulu Anda. Saya perbaiki jantung Anda. Anda muntah darah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Sebegitu dahsyatnya. Di saat kita mencari sangat sulit. Bahkan kita ditinggalkan anak, istri, dan keluarga. Di saat kita melepaskan, seolah kita merasakan detik-detik rasa kematian. Apalagi rasa kematian yang sesungguhnya. Subhanallah. Sebelum mempelajari sesuatu, maka pikirlah, apakah ilmu tersebut merugikan anak, istri, atau nama baik keluarga kita. Itu yang paling penting. Jangan berpikir tentang keegoisan kita. Contohnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali.